Dari total 49 kasus positif COVID-19 di Lombok Timur, 10 diantaranya adalah anak-anak. Mereka diduga terpapar dari pasien positif dan transmisi lokal. Jumlah bayi dan balita terjangkit corona di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Sedikitnya 10 anak positif virus corona, bahkan 2 diantaranya meninggal dunia. Sebelumnya seorang anak berusia 5 bulan meninggal dunia usai didiagnosa pneumonia berat yang kemudian dinyatakan positif corona. Hal yang sama juga menimpa balita berusia 4,5 tahun asal Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas hingga kini masih menyelidiki penularan terhadap balita ini diduga karena penularan lokal. Dari 10 itu sekarang sisa 3 ya yang dirawat. Usianya paling tinggi yang sekarang ini 1,5 tahun, ada yang 7,5 tahun, ada yang 4,5 tahun. Ya, paling besar ya 7,5 tahun. Orang tua diminta untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dan tetap disiplin untuk mengikuti imbauan pemerintah, termasuk selalu menjaga kebersihan agar anak-anak terhindar dari penularan virus COVID-19. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang akan mengalami penormalan baru sesuai dengan rencana pemerintah dalam penanganan pandemi corona. Kegiatan sekolah akan segera dibuka kembali setelah hampir 3 bulan para siswa diminta belajar di rumah. Hampir 3 bulan lamanya masyarakat di sebagian daerah di Indonesia harus bekerja dan belajar dari rumah. Hal ini sebagai bentuk upaya memutus rantai penularan virus corona. Sejumlah penyesuaian dilakukan untuk bisa bertahan di tengah pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. Hal ini sangat berdampak bagi anak-anak. Sejak diharuskan belajar di rumah, 72% anak mengalami kejenuhan. 19% responden anak mengaku sulit berkonsentrasi. 10% anak mengaku stres dan 9% anak-anak merasa kesepian selama di rumah. Sistem belajar di rumah juga dirasa kurang optimal. Hal ini dipicu karena minimnya waktu orang tua untuk mendampingi anak saat belajar, minimnya media ajar hingga orang tua yang kesulitan menyesuaikan bahan ajar dengan yang digunakan pihak sekolah. Sesuai rencana pemberlakuan kenormalan baru pemerintah, kegiatan pendidikan dan budaya akan mulai kembali berlangsung pada 15 Juni 2020 mendatang, dengan berbagai syarat dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun rencana ini justru kembali menimbulkan kegelisahan di tengah orang tua siswa, mengingat anak-anak saat ini termasuk dalam rentang usia yang rawan penularan corona. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merilis data bahwa kasus corona kini mengintai anak-anak. Saat ini tercatat 3.324 anak menjadi PDP corona, 129 diantaranya meninggal dunia. Sementara 584 anak tercatat positif corona dan 14 pasien anak meninggal akibat COVID-19. Sementara Kementerian PPA merilis data bahwa anak usia 0 hingga 14 tahun juga rentan terhadap penularan corona. Hal ini sekaligus menggugurkan data bahwa kisaran usia manula menjadi yang paling rentan terhadap penularan COVID-19. Dengan fakta ini, rencana kenormalan baru di sektor pendidikan kini menjadi sorotan. Mekanisme pengawasan anak selama belajar dan bermain di sekolah menjadi pekerjaan besar bagi pengelola sekolah dan orang tua untuk memastikan anak tidak akan tertular virus corona. Jaminan keamanan mutlak diberikan untuk memastikan anak dapat belajar dan bermain dengan aman di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui apa persiapan anak-anak menghadapi new normal di sekolah, kita sudah tersambung dengan Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Mbak. Ibu Retno, ini kenormalan baru di sektor pendidikan akan segera dilaksanakan. Apakah anak-anak sudah siap kembali bersekolah di tengah pandemi? Kalau anak-anak mungkin ya seperti data tadi disebut, jenuh ya melaksanakan PJJ. Kalau anak-anak ditanya, mayoritas pasti akan bilang pengen sekolah. Dan itu sebenarnya dari data angket yang kami sebarkan baru 1 hari yang lalu, itu dari 9 ribuan responden, itu 80% anak pingin sekolah. Tetapi untuk orang tua, jadi kita juga punya angket untuk orang tua,
itu ada dalam 24 jam itu angketnya sudah diisi 196.500 orang tua. Dan mereka mayoritas ya hampir bahkan lebih di atas 80% itu tidak setuju anaknya sekolah pada bulan Juli ketika kasus masih sangat tinggi seperti sekarang. Nah, lalu untuk guru, nah kalau guru malah 50-50 karena banyak guru juga takut ketularan, tapi banyak guru juga terutama untuk daerah-daerah yang merasa wilayahnya aman, itu yang merasa sekolah seharusnya bisa dibuka gitu. Nah, ini akan kami telaah dulu, akan kami analisis sedemikian rupa untuk melihat ya seperti apa sebenarnya harapannya. Tetapi kalau terkait persiapan, sebenarnya apa yang ditakutkan orang tua itu betul-betul bisa dimaklumi. Karena Menteri sendiri, ya Menteri Pendidikan sendiri menyerahkan kepada gugus COVID. Tidak melakukan yang disebut dengan persiapan dan pemetaan. Harusnya Kemdikbud, Kemenak itu melakukan koordinasi dengan dinas-dinas pendidikan. Dinas pendidikan akan melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk menanyakan seberapa infrastruktur sekolah siap. Misalnya wastafel. Wastafel itu sangat sedikit sekolah punya wastafel. Kalau punya wastafel, airnya ada nggak? Keadaannya baik nggak? Ada sabun nggak untuk anak-anak? Karena di Cina, misalnya tiap 1 jam, anak-anak cuci tangan. Dan wastafel itu ada di setiap kelas. Nah, ini yang kita harus pastikan. Yang kedua adalah guru. Guru misalnya DKI Jakarta. Itu kan gurunya tidak tinggal di Jakarta banyak. Ada guru yang tinggal di Depok, Bogor, Bekasi. Nah, kalau wilayahnya di sini udah turun, tapi wilayah di sana masih merah, lalu bagaimana? Sementara gurunya tiap hari pulang balik. Itu juga hal yang patut dipertimbangkan. Nah, belum lagi adalah apakah kemudian sekolah bisa melakukan protokol ketat, seperti misalnya batasan siswa. Karena kalau di sekolah-sekolah di Eropa, itu 20 orang satu kelas. Nah, Eropa saja seperti Inggris, Perancis, Finlandia, yang punya sistem sekolah yang baik, yang punya sistem kesehatan yang baik, anak-anaknya tertular ketika sekolah dibuka. Nah, ini yang kita semua mencegah. Karena sistem kesehatan Indonesia, kalau anak-anak jutaan ini tertular, maka kemungkinan besar tidak bisa dirawat dengan sistem kesehatan yang sekarang ada. Belum pernah ada rujukan rumah sakit khusus anak. Ya, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia bagaimana? Nah, ahli penyakit menular udah ditanya belum? Nah, itu yang menurut kami penting untuk disiapkan sebelum sekolah dibuka demi melindungi anak-anak. Baik, ya. Ini kabarnya Juli akan dimulai kembali sekolah. Anda melihatnya dengan fasilitas yang tadi Anda sebutkan belum terpenuhi, artinya sekolah ini belum siap untuk memasuki era new normal pendidikan, begitu ya Bu? Iya, belum. Kalaupun dari sisi jumlah, mungkin di bawah 20% deh sekolah di Indonesia yang punya kesiapan sistem infrastruktur. Itu biasanya sekolah-sekolah negeri bagus dan sekolah swasta yang kaya ya. Tapi kalau untuk mayoritas gitu ya, saya rasa masih minim infrastruktur itu. Artinya ini kan anak-anak tidak sekedar disuruh pakai masker. Pakai masker aja anak-anak belum biasa loh. Jadi ini selama di rumah nggak pernah pakai. Nah, artinya kalau sekolah dijamin nggak dia nggak ngelepas masker? Karena kita aja orang dewasa kan nggak nyaman gitu. Jadi kalau Juli saya rasa beresiko ya membuka sekolah. Beresiko terkait dengan keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Baik, oke. Jika memang belum siap untuk menghadapi new normal ini, apa yang kemudian bisa dilakukan di tingkat pendidikan orang tua atau siapapun untuk mengatasi kejenuhan anak belajar di rumah? Yang sebenarnya tidak tertangani diantaranya atau tidak terlayani adalah soal kuota internet ya. Karena kan
banyak anak yang tidak juga orang tuanya sanggup membeli kuota internet. Itu juga masalah. Itu juga tidak terlayani. Oleh karena itu kami KPAI pernah mendorong pemerintah untuk menggratiskan internet pada saat pembelajaran jarak jauh dilakukan agar mayoritas anak terlayani. Yang kedua, kami juga meminta supaya kurikulum 2013 ini dibuat kurikulum darurat. Kurikulum dalam situasi darurat itu harus diringankan. Kurikulumnya tidak seberat sekarang, tapi harus lebih fleksibel. Kita melihat adalah lebih disederhanakan sehingga anak-anak dan guru juga nggak jenuh dalam menghadapi pembelajaran ketika kurikulumnya memang disederhanakan, tidak seberat seperti sekarang. Itu mungkin dua hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya, selain itu saya rasa banyak sekolah di sekitar pemukiman yang kan tidak terpakai gedungnya. Mereka punya lab komputer. Nah, itu untuk anak-anak yang tidak memiliki fasilitas seharusnya bisa menggunakan fasilitas itu secara bergiliran. Artinya ini dipergunakan agar layanan pendidikannya bisa lebih maksimal. Dan yang kedua adalah fasilitas publik kan WiFi terus dibayar itu mas sekolah. Lebih baik dibebaskan pada jam PJJ agar anak sekitar sekolah itu juga bisa mengakses secara gratis WiFi sekolah itu misalnya. Itu penting sih. Dan yang tidak kalah penting karena ini mau PPDB, sebenarnya kalau kita menerapkan sistem zonasi murni sejak dahulu, ini sebenarnya ketika pandemi akan terbantu. Setidaknya murid kita orang yang ada di dekat sekolahan. Jadi kalau nggak punya fasilitas, itu masih bisa dapat informasi dari temannya. Nah sebenarnya dalam kondisi begini kita baru sadar bahwa sistem zonasi murni itu sangat diperlukan untuk negeri kita. Karena untuk pandemi dia sebenarnya sangat membantu. Nah ini kalau anaknya jauh-jauh, beda kabupaten kota, beda kecamatan, ya sulit kan membantu ketika mereka nggak punya akses misalnya. Tapi kalau rumahnya deket-deketan, itu sebenarnya bisa saling mengetahui dan bisa saling membantu. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Semoga sistem pendidikan orang tua siap menghadapi new normal ini ya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih membahas rencana kenormalan baru di tengah pandemi corona. Informasinya sesaat lagi, tetap di iNews ya.